Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke sesi terkait dengan pengadilan pajak dan sengketa hukum perpajakan. Nah, dari dua materi tersebut, saya akan mulai dulu memperkenalkan kalian dengan apa itu yang dinamakan pengadilan pajak. Karena memang mungkin sebagian atau bahkan semuanya dari kalian itu belum pernah masuk atau belum pernah ikut ke dalam proses di dalam pengadilan pajak. Nah, sama seperti pengadilan yang lain ya, konsepnya sama. Jadi di sini adalah pertemuan antara kedua belah pihak ya, kuasa hukum dan juga yang melakukan teknik perbandingan atau misalnya melakukan eh, kuasa banding, gugatan dan sebagainya gitu ya, terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dari hasil pemeriksaan. Nah, karena kaitannya adalah pengadilan pajak, maka di sini yang difokuskan adalah pemeriksaan terkait dengan hasil dari nilai perpajakan yang harus dibayarkan oleh sebuah institusi, baik itu orang pribadi maupun badan. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang masuk dalam pengadilan pajak itu adalah kasus-kasus yang berkenaan dengan institusi badan atau wajib pajak badan. Paling tinggi kasusnya ada di pajak penghasilan ya dengan berbagai macam varian ya, entah PPh 21, 22, 23 gitu ya dan seterusnya atau paling sering adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana sih sistem atau skema yang digunakan di dalam prosedur kita mengikuti persidangan di pengadilan pajak. Nah, ada beberapa prosedur yang akan kita lihat hari ini, mulai dari sistem antreannya, ya karena masih online. Jadi kita bisa datang, tapi untuk sistem antriannya kita tidak bisa datang langsung ya. Jadi harus bikin janji temu dulu H-2. Hampir semua institusi pemerintah sekarang seperti itu ya, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak juga sama, bikin janji temu dulu, mungkin malah 1 minggu ya kalau di Dirjen Pajaknya. Kemudian ada eh, perkara banding, ada perkara gugatan, dan ada perkara peninjauan kembali. Nah, jadi banding ini kalau misalnya ada komplain terlebih dahulu dari misalkan wajib pajak badan, kemudian gugatan itu artinya kalau ada hal yang tidak sesuai dari sidang bandingnya, jadi nanti sidang pertama dibandingkan dulu ya, banding dulu, kemudian masih belum selesai, kita masuk ke perkara gugatan. Nanti kalau memang terjadi revisi terakhir, kita masuk ke dalam proses peninjauan kembali atau PK. Nah, di sini akan ada dua pihak yang bisa membantu. Yang pertama adalah izin kuasa hukum atau IKH. Yang kedua adalah kita bisa minta surat keterangan sedang terjadi sengketa pajak. Nah, seperti apa nanti kita lihat satu persatu gitu ya. Nah, kita mulai dari prosedurnya terlebih dahulu. Nah, selama masa pandemi COVID-19 sekarang pun masih berlaku gitu ya. Pengguna layanan persidangan maupun administrasi yang terjadi secara tatap muka itu juga dibatasi ya. Sejauh ini masih maksimal 2 orang dalam satu ruang sidang. Jadi sekalipun banyak ruang sidangnya karena mereka sudah mempersiapkan itu sebelum masa pandemi gitu ya. Tapi dalam proses persidangan hanya boleh 2 saja. Yang satu adalah mewakili wajib pajak ya. Yang satu mewakili izin kuasa hukumnya atau IKH-nya. Kemudian ketika masuk juga sama, masih dengan prosedur yang normal ya, sekalipun aturan dari pemerintah sudah ada kelonggaran, tapi tetap dari mereka tetap menggunakan pengecekan suhu, menggunakan masker dan sebagainya. Kemudian selalu menunjukkan dan membawa bukti dokumentasi, baik itu surat panggilan sidang atau di screenshot suratnya maupun surat tugas dan bukti antrian online-nya. Kemudian ada lagi sebetulnya ada tes antigen juga, tapi kayaknya kalau sekarang sudah dikecualikan ya, karena bisa menggunakan Peduli Lindungi atau dengan aplikasi yang setara ya terkait dengan tracing dari si apa namanya wajib pajak atau mungkin yang mewakili dari persidangan untuk masuk ke dalam proses persidangan tersebut. Nah, di dalam kita melakukan prosedur administrasi ini atau untuk melakukan antrian, kita bisa langsung menggunakan websitenya mereka. Jadi nanti akan ada 3 loket ya, loket A, loket B, dan loket C. Sebenarnya sama, bisa pakai email, bisa pakai
sistemnya mereka ya. Tapi lebih enak sih pakai email karena pasti akan muncul bukti dokumentasi sehingga mempermudah kita gitu ya. Kemudian formulir itu kalau bisa dicetak, kalau misalkan enggak di screenshot juga boleh. Minimal H-2 ya. Jadi misalnya hari Rabu gitu ya, saya mau ke sana, berarti hari Senin saya harus bikin dulu. Hari Selasa saya sudah punya bukti antriannya, kemudian nanti hari Rabu saya tinggal datang. Kira-kira seperti itu. Nah, loketnya ada tiga, tadi saya bilang, ada tiga jenis ya. Yang pertama ada loket A, ini untuk pengajuan proses banding ataupun gugatan. Jadi ini yang sudah pasti mengalami masalah sengketa pajak. Jadi mereka masuknya ke loket A kalau mau datang. Mereka hanya membatasi 10 antrian per hari. Jadi kalau kalian masuk antrian ke nomor 11 ya, maka harus geser ke hari yang berikutnya. Dan kalau bisa sepagi mungkin, karena cuma 10 antrean udah itu di stop ya, karena kasus mereka cukup banyak. Jadi kalau tidak dibatasi, maka untuk antrean banding dan gugatan akan terjadi penumpukan. Kenapa 10 antrean? Karena ruang sidangnya kalau saya nggak salah ada 8 atau 7. Jadi ini sudah ada slot cadangan juga. Seandainya hari itu ada yang sidangnya lebih cepat gitu ya, ada yang lebih lama. Karena dari pengalaman saya, sidang banding ataupun gugatan, banding yang biasanya lebih cepat ya, antara mungkin ada yang 15 menit, ada yang 20 menit ya. Selama dia mungkin masih sidang pertama 2 sampai ke 5 sih masih cepat, mungkin nggak nyampe setengah jam atau paling lama 1 jam. Tapi begitu kita sudah masuk ke gugatan atau peninjauan kembali, artinya ada proses verifikasi, di situ bisa sampai 4, 5 atau bahkan 7 jam dalam satu hari itu. Ya, jadi perlu diperhatikan mereka punya antrian memang tidak banyak. Ya, ini untuk yang punya kasus banding ataupun gugatan. Masuknya ke loket A. Loket berikutnya adalah loket B. Nah, loket B ini ditujukan untuk mahasiswa yang mau mendapatkan informasi, pengen ada kunjungan. Mahasiswa juga bisa ya melakukan kunjungan ke sana, bisa ke email, Instagram, WhatsApp ataupun call center-nya ya. Atau kita melakukan permohonan izin kuasa hukum. Ya, jadi kalau mau nanya-nanya prosedur pemeriksaan dan sebagainya itu ada di loket B. Itu tidak ada pembatasan, tapi silakan datang aja. Ya. Loket C, nah loket C ini beda lagi. Loket C ini kalau kita mau melakukan sidang yang tahap akhir, baik itu peninjauan kembali ataupun kontra memori, jadi meminta dokumen ulang gitu ya. Itu ada di loket C karena dia biasanya sudah terjadi sidang beberapa kali dan sudah dilakukan proses administrasi. Sehingga mau tidak mau gitu ya, mereka akan otomatis masuk ke loket yang berbeda, tidak numpuk di loket A. Tuh. Ini perbedaan masing-masing loket yang ada di dalam administrasi pengadilan pajak. Nah, sekarang kita mau lihat dari sisi prosesnya. Jadi kan tadi ada banding, ada gugatan. Ada sidang acara biasa, ada sidang acara cepat ya. Bedanya apa ya? Kalau cepat berarti lebih cepat gitu ya. Tapi kalau biasa ya biasa aja. Nah, kenapa dikatakan biasa? Karena dia punya prosedur waktunya sekitar maksimal berapa ya? 90 sampai 120 hari. Itu sidang acara biasa. Jadi mulai proses proses surat banding masuk itu akan ditinjau sekitar maksimal 3 bulan. Ini maksimal semuanya ya. Kemudian akan ada permintaan surat banding ke DJP untuk meminta izin pemeriksa maupun dari munculnya izin kuasa hukum. Kemudian semua dokumentasi itu harus bisa ditelaah dalam waktu 3 bulan. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam proses persidangan. Nah, proses persidangan di sini, ketua persidangan akan menunjuk majelis. Ya. Ada yang cuma satu, ada yang cuma tiga. Ya, tapi kalau umum atau biasanya tiga gitu. Kemudian mereka mulai bersidang biasanya maksimal 6 bulan. Jadi kalau ada 3 bulan sama 6 bulan berarti kan 9 bulan ya. Itu paling lamanya gitu, paling lamanya. Kemudian surat dari hasil banding tersebut akan diterima oleh pemohon atau wajib pajak kembali itu maksimal 1 tahun ya semenjak persidangan pertama dimulai. Jadi ini yang membedakan prosesnya agak lama dari 30 sampai 120 hari untuk masuk ke dalam surat bandingnya sampai ke ditunjuk ke pengadilan. Maka saya bilang bisa antara 3 bulan atau bahkan lebih dari 3 bulan, 4 bulan paling lama gitu ya, karena ada tambahan 14 hari biasanya di sini. Setelah itu masuk masa persidangan itu bisa sampai 6 sampai
9 bulan. Jadi ibaratnya 1 tahun itu bisa habis untuk proses persidangan aja. Itu yang biasa ya. Kalau yang satunya bagaimana Pak? Yang cepat ya. Yang cepat berarti dia juga sama lebih cepat ya. Bedanya apa? Di sini mungkin tidak sampai 1 tahun. Karena untuk proses surat banding itu masih sama ya, 3 bulan atau 90 sampai 120 hari. Kemudian proses sidangnya tidak harus sampai 6 bulan. Ya, karena ketua pengadilan pajak akan menunjuk bisa dua opsi, apakah majelisnya ada 3 orang ya, atau dia menggunakan yang tunggal saja 1 orang. Nah, ini biasanya dikerjakan kurang lebih 1 bulan. Kalau cuma hakim tunggal atau sedikit ya, lebih sedikit orangnya, lebih sedikit yang menelaah, biasanya lebih cepat, paling 1 bulan atau maksimal 2 bulan. Jadi total-total nggak nyampe setengah tahun, sidang acara cepat itu udah selesai. Dan kemudian suratnya sudah sampai kembali kepada si pemohon. Ini perbedaan antara yang cepat dengan yang biasa. Jadi memotong waktunya bisa sampai setengah tahun. Nah, kapan bisa masuk acara cepat, kapan bisa masuk acara biasa? Itu semua diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Jadi nanti yang menentukan adalah dari pengadilan pajaknya. Itu untuk banding ya. Nah, sekarang kalau yang proses berikutnya bagaimana gugatan, sama aja ya. Bedanya apa? Setelah banding selesai, kita mau melakukan gugatan, langsung ajukan surat. Nah, surat gugatan itu akan masuk dan akan diproses paling lama 30 hari atau paling lama 1 bulan. Kemudian dia akan melakukan telaah ulang dan muncullah surat bantahan yang kemudian akan diselesaikan juga oleh majelis di pengadilan pajak kurang lebih 3 bulan. Jadi enggak selama seperti banding ya, lebih memotong setengah jalur sendiri waktunya. Jadi kalau tadi 6 bulan maksimal, kalau ini 3 bulan kalau sudah masuk di gugatan. Karena sebelumnya kan sudah diungkapkan ya di dalam proses persidangan. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi ulang, nah itu waktunya juga agak lama, 6 bulan. Jadi kalau di total semuanya sampai surat kembali ke penggugatnya, itu rata-rata juga sama. Kalau biasa itu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, surat keputusan itu juga sama, nanti akan diterima kembali oleh si wajib pajak atau penggugat dalam waktu maksimal 1 tahun. Perbedaan dengan sidang acara cepat juga kurang lebih sama dengan yang banding ya. Setengah waktu yang digunakan. Di sini malah cukup maksimal 3 bulan kalau yang gugatan, karena kan sudah pernah disidangkan ya. Jadi prosesnya bisa menggunakan hakim tunggal atau majelis ya 3 orang sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kalau aspek formalnya terpenuhi atau tidak terpenuhi nanti tetap akan diputuskan secara langsung. Karena biasanya sidang acara cepat ini digunakan untuk sengketa-sengketa khusus. Misalnya dia yang menjelang kebangkrutan, menjelang likuidasi gitu ya harus segera dipercepat. Karena kalau lama-lamain juga ngapain, perusahaannya biasanya udah nggak beroperasi gitu ya. Sudah mau ditutup, jadi dia harus masuk ke dalam sidang acara cepat. Itu biasanya seperti itu. Kalau ada gugatan. Nah, banding sudah, kalau kita nggak cocok kita bisa masuk ke gugatan. Gugatan misalnya oke kita setuju dan kita minta ada review, kita masuk ke dalam proses yang namanya PK atau peninjauan kembali. Nah, kalau kita minta surat peninjauan kembali itu harus diberikan surat salinan dari gugatan tadi. Semua diproses kurang lebih 3 sampai 4 bulan lah kalau ya, untuk dapat surat keterangan peninjauan kembali dan juga hasil keputusannya nanti akan disampaikan langsung oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi bukan dari pengadilan pajak, tapi dari Mahkamah Agung. Kalau kita mau meminta peninjauan kembali, sudah masuk ke pengadilan yang lebih tinggi. Itu untuk kasus peninjauan kembali atau evaluasi ulang. Nah, di sini setiap wajib pajak, baik itu terbanding maupun tergugat, boleh memiliki yang namanya kuasa hukum. Nah, bagaimana caranya? Ya, ketika masuk ke sana, dia harus punya izin sebagai kuasa hukum. Ya. Izin sebagai kuasa hukum itu seperti apa? Ya. Izin sebagai kuasa hukum itu bisa dilakukan oleh personil yang ada di dalam perusahaan. Tidak harus yang memiliki sarjana hukum ya, tetapi dia mengetahui pengetahuan di bidang akuntansi, perpajakan, ataupun hukum. Ya. Lebih khusus sih di hukum pajak kalau mau bagus, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa.
minimum biasanya ya kalau dalam perusahaan itu ada manajer keuangannya atau manajer accountingnya itu yang sudah punya izin kuasa hukum atau mereka punya hire konsultan yang sudah memiliki izin kuasa hukum ya. Nah, kalaupun tidak ada bagaimana? Bikin aja. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan baru, perusahaan yang masih berkembang gitu ya, terus misalnya mereka ada kasus sengketa hukum pajak, nggak sanggup bayar konsultan gitu, ya udah kita urus aja dari internal gitu kan. Misalnya manajer keuangannya yang ngurus, mereka pakai antrian online, kemudian masukin jadwalnya ke situ gitu kan. Kemudian dapat terimanya di ini kalau melalui loket gitu ya, dicek kelengkapannya, kemudian 14 hari kerja kalau beres nanti dia dapat kartu sebagai izin kuasa hukum dan surat keputusan dari ketua pengadilan pajak. Kalau nggak lengkap nanti akan dikembalikan dan minta dilengkapin gitu doang. Ini untuk yang datang langsung. Tapi kalau yang pakai online juga bisa ya. Tapi lebih banyak sih biasanya dari langsung ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya layanan surat keterangan sengketa pajak. Nah, ini bagian yang terakhir kita sebelum saya masuk ke dalam kasus sengketanya. Jadi kalau kita mau ada sengketa pajak, lakukanlah permohonannya atau datang ke antrean bisa. Kemudian nanti surat harus diterima, kemudian akan diperiksa dan juga akan dicek kelengkapannya. Setelah itu akan di-emailkan kembali. Gitu. Nah, itu untuk materi kita yang pertama terkait dengan pengenalan di pengadilan pajak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pindah ke materi atau sesi yang berikutnya? Dari Bisa saya cukup cukup jelas, jelas, Pak. Ya, cukup jelas ya. Eh, share screen-nya sudah berubah belum? Sudah, Pak. Ada, Pak. Rangkaian sengketa pajak ya sekarang ya. Iya, Pak. Baik. Oke, terima kasih atas responnya. Nah, ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya terkait dengan rangkaian proses yang ada di sengketa pajak. Jadi, sengketa pajak itu memiliki 3 alur. Yang pertama ada proses penagihan, ada proses penyelesaian, dan ada proses pembetulan. Kita akan lihat satu persatu. Ya, sengketa pajaknya dari mana? Bisa dimulai dari penagihan dulu, gitu ya. Penagihan. Nah, penagihan itu adalah informasi atau tindakan yang dilakukan agar si penanggung pajak atau si wajib pajak melunasi hutang dan biaya penagihannya. Biaya penagihan itu yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak untuk proses mendapatkan hutang pajak tersebut. Ya. Jadi itu semua ditanggung oleh si wajib pajak. Ya. Penanggung pajak adalah orang atau wajib pajak pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya. Jadi nanti kalau ada penagihan pajak, si penanggung pajak itu sendiri, wajib pajak, selain melunasi utang pajak, juga dia menanggung biaya penagihan pajak. Nah, selama dalam masa pandemi kemarin, itu akan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sudah ada prosedur dasarnya mereka. Nah, ini contohnya mereka misalkan dapat surat tagihan pajak gitu ya. Apakah itu kurang bayar, ataukah itu kurang bayar tambahan, atau pembetulan, atau keberatan, banding, dan seterusnya, maka nanti akan dapat surat ke kantor gitu ya. Kemudian dapat surat teguran gitu ya. Surat teguran dan itu harus direspon ya. Kurang lebih maksimal 21 hari. Kalau tidak ada respon yang memadai dari si wajib pajak atau si penanggung pajak, nanti akan muncul surat yang berikutnya, yaitu surat paksa. Nah, surat paksa ini juga harus ditanggapin oleh si penanggung pajak dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, ketika proses dalam waktu 2 hari tersebut tidak ada tanggapan dari si wajib pajak, maka akan dikeluarkan surat yang ketiga, yaitu surat perintah untuk melakukan penyitaan. Jadi, seluruh aset yang disita itu meliputi yang bisa dipindah tangan, bisa disewa, bisa dipinjam, bisa disembunyikan, yang bisa dihilangkan, maupun yang bisa dirusak oleh si wajib pajak. Jadi, hal-hal yang seperti itu semuanya disita. Ya, jadi, perusahaan nggak ada aset yang
bisa dicairkan dulu karena mereka belum melunasi pembayaran pajaknya. Ya. Setelah dia melunasi pembayaran pajaknya, baru nanti pencabutan sitanya dikeluarkan. Kalau ternyata perusahaan nggak punya Pak dananya gitu, itu waktunya cuma 14 hari ya. Kalau dalam waktu 14 hari perusahaan atau wajib pajak tidak bisa melunasi hutang pajaknya, maka barang yang disita tersebut akan dilelang. Ya, jadi misalnya hutang pajaknya 100 juta gitu kan. Kemudian si perusahaan tidak bisa membayar dalam waktu 14 hari. Maka pengadilan pajak bisa memintakan untuk melakukan lelang. Namanya barang lelang ya, terserah si penawarnya gitu ya. Bisa ditawar lebih murah, bisa ditawar lebih mahal. Intinya dari proses lelang tersebut, kalau misalnya ternyata dia dapatnya 300 juta gitu ya, misalnya dapatnya 300 juta dari hasil lelang. Maka 100 jutanya akan dipakai untuk menutup utang pajak, 200 jutanya akan dikembalikan kepada perusahaan dalam bentuk uang ya, dan bukan dalam bentuk barang. Jadi dia harus mencari lagi barang yang lain dengan modal 200 juta itu gitu ya, yang biasanya justru nggak dapat. Karena namanya barang lelang itu, misalnya barang itu aslinya mungkin 500.000, kalau dilelang tuh bisa turun karena namanya barang lelang sitaan apalagi gitu ya. Mobil saja bisa dihargai cuma 15-20 juta, ada yang 70 juta gitu. Itu barang-barang lelang dari pengadilan pajak ya. Jadi kalau perusahaan kalian mau cari inventaris murah tuh di situ tuh, di barang lelang perusahaan dari pajak ya. Karena penawar tertinggi yang dapat, tapi setinggi-tingginya itu biasanya nggak akan sesuai dengan harga aslinya gitu. Nah, setelah barang dilelang tadi, maka sisanya akan dikembalikan lagi kepada wajib pajak. Ya. Tetapi untuk hutang pajaknya akan diambil dulu dari hasil lelang tersebut. Dari situ sebetulnya proses sudah selesai. Sebenarnya tidak ada lagi proses yang lain gitu kan. Akan tetapi gitu ya, kalau kita melihat dari skema yang ada gitu, dari surat paksa sampai muncul surat sita dalam waktu 2 hari itu ya, nah di situ ada masalah image yang eh, tercoreng gitu. Jadi sebelum ada surat paksa dan surat sita gitu ya, di tengah-tengahnya itu ketika kita muncul surat untuk penagihan yang berikutnya, yang surat yang kedua, itu Dirjen Pajak atau dari Sekretariat Pengadilan Pajak itu sudah akan melakukan pengumuman di media massa, ya, di surat kabar, kemudian nggak tahu mereka kerjasama dengan apa, tapi di media massa itu akan diumumkan melalui Instagram mereka, nama PT-nya apa, sedang dalam proses penagihan gitu kan. Bahkan ada yang akunnya diblokir sehingga yang punya perusahaan nggak bisa kemana-mana, melakukan pencegahan, atau bahkan ada gizling atau penyanderaan si wajib pajak. Nah, gizling atau pencegahan ini kalau utang pajaknya lebih besar daripada 100 juta ya. Dan tidak ada itikat baik dari si penanggung pajak. Kalau ada itikat baik itu nggak akan dilakukan, paling cuma pengumuman sama pemblokiran. Tapi kalau nggak merespon, nggak ada itikat baik sama sekali, ditagih malah marah-marah gitu ya, maka dia langsung masuk ke pencegahan atau gizling atau penyanderaan. Penyanderaan itu juga maksimal 6 bulan ya, disandra, di penjara gitu kan terkait dengan kasus perpajakan. Tuh, jadi sebelum sampai ke lelang itu di situ ada proses yang enggak enak yang bisa mengganggu kredibilitas dari perusahaan atau wajib pajak itu sendiri. Ini untuk kasus penagihan, gitu ya. Nah, wajib pajak itu punya hak selama proses penagihan. Yang pertama, kita boleh ngajuin angsuran, cicilan ya. Kalau memang kita nggak sanggup bayar sekaligus, boleh. Ya, jadi lakukan aja. Kalau memang nggak cukup dananya ya udah lakukan cicilan. Yang kedua, boleh mengajukan permohonan untuk pengurangan. Jadi hutangnya misalnya 100 juta gitu ya. Kami sanggupnya cuma 70, boleh nggak gitu kan? Atau kami nggak kami akan bayar nih tagihannya. Tapi untuk sanksi administrasi 1 juta kita nggak sanggup. Ya udah, lakukan aja permohonan karena siapa tahu gitu ya. Nanti dikabulkan gitu. Kalaupun nggak dikabulkan bagaimana? Yang penting dilakukan dulu pengajuannya. Karena nanti akan melihat situasi ya. Kalau dirasa cash flow perusahaan cukup, ya permohonan ini akan ditangguhkan. Tapi kalau melihat kondisi perusahaan nggak memungkinkan, ya bisa jadi permohonan ini dikabulkan. Gitu. Nah,
Untuk SKPKB atau kurang bayar maupun kurang bayar tambahan KBT ya, sejak 2008 itu tidak disetujui ada masa akhir tangguhannya, jadi tidak ada ditulis jatuh temponya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Selain ada sanksi administrasi 1 juta, ada juga denda ya, 2% per bulan. Ini bukan per tahun loh, per bulan. Nah, kalau terlalu lama kalian melakukan apa namanya, menunda hutang pajak ini, maka otomatis bunganya akan jadi gede ya. 10 bulan aja udah jadi 20%-nya atau 1/5 dari hutang pajaknya. Gitu ya. Jadi 5 kali lipatnya udah jadi 200% pajak sama bunganya gitu. Jadi kalau bisa gitu ya, kalau bisa itu segera diselesaikan kalau memang ada kurang bayar atau kurang bayar tambahan. Kemudian kita juga bisa melakukan gugatan, si wajib pajak bisa melakukan gugatan kalau di dalam surat paksa ataupun surat sita ataupun surat lelang itu nggak sesuai dengan kriteria yang kita mau. Tapi tetap harus diajukan dulu. Kalau nggak diajukan ya dianggapnya kita setuju. Jadi karena ini instansi pemerintah ya, segalanya harus ada proses tertulis atau ada bukti dokumentasi tertulis. Oleh karena itu kalau tanpa ada gugatan, tanpa ada sitaan dan sebagainya, biasanya diem-diem aja gitu ya mereka. Kemudian dari sisi wajib pajak juga bisa melakukan gugatan kalau misalnya ada yang dirasa tidak cukup atau dirasa tidak tepat gitu ya. Termasuk sanggahan atas beberapa objek yang harus disita. Jadi misalnya ada mobil gitu kan disita miliknya perusahaan, tapi kalian bisa klaim ini bukan mobil perusahaan, ini mobil saya, tapi tempatnya ada di perusahaan. Jadi dipakai untuk ke kantor, tapi bukan miliknya perusahaan gitu ya. Jadi itu bisa ditangguhkan. Tapi kalau apa namanya itu namanya perusahaan otomatis itu disita karena ada kalanya gini beberapa perusahaan itu sengaja supaya asetnya tidak terlalu besar tidak menggelembung besar gitu ya aset bergeraknya misalnya mobil kemudian rumah dinas itu atas nama pemilik atau atas nama staf dan sebagainya jadi bukan atas nama perusahaan sehingga tidak tercermin di dalam laporan SPT. Tetapi pada realnya itu sebetulnya miliknya perusahaan yang dialihkan saja namanya. Gitu. Nah, ini jadi problem tersendiri nanti kalau dalam proses persidangan. Itu haknya si wajib pajak. Nah, selain hak, ya pasti ada kewajiban juga. Nah, dalam proses ini kita wajib apa bayar hutangnya dong, gitu kan? Karena kita ditagih, ya kita punya hutang, kita harus bayar. Kalau bisa sebelum jatuh tempo, supaya prosedur berikutnya tidak jadi dilaksanakan. Terus kalau bisa wajib pajak juga punya komitmen. Kalau misalkan mau nyicil, bisa nyicil 5 kali ya komitmen 5 kali dibayar. Jangan nunda-nunda lagi gitu. Jangan bulan pertama bayar, bulan kedua nggak jadi bayar gitu karena nggak ada cash flow ya. Ini komitmen wajib pajak sangat tinggi harusnya. Karena sudah minta dicicil dan dikabulkan gitu. Dan yang ketiga, bersikaplah kooperatif ketika sedang ada proses penagihan atau sengketa dan sebagainya. Karena nanti kalau kalian nggak kooperatif, semua bisa dipercepat dan efek hukumnya itu sangat berat ya. Risikonya itu bisa bukan buat personal, tapi buat perusahaan. Kalau usahanya sampai ditutup, kan otomatis kalian harus bikin lagi yang baru gitu. Tapi sudah ada catatan mengenai penagihan pajak yang tidak terselesaikan dari perusahaan yang lama. Itu akan mengganggu ketika kalian membuat usaha yang baru. Gitu. Dan yang pasti sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita adalah tidak melanggar, ya, tidak melanggar apapun aturannya, baik itu undang-undang, surat penagihan dan sebagainya, supaya tidak menghilangkan, menyembunyikan barang bukti, ya. Untuk mempermudah aja proses pemeriksaan yang terjadi selama di tahap awal. Ini baru di tahap awal ya, tahap penagihan. Tuh. Sampai di sini jelas ya. Nah, setelah ada hak dan kewajiban, nah di sini ada masa expired atau kadaluarsa penagihan, yaitu 5 tahun. Ya. 5 tahun, tetapi termasuk bunga kenaikan dan biaya sebagainya itu harus dihitung ya. Jadi supaya apa namanya ya perhitungannya itu mereka jelas, jadi dikasih waktu tempo maksimal 5 tahun. Kalau sudah 6 tahun bisa jadi dianggap hangus. Tetapi apapun yang diperhitungkan di Dirjen Pajak biasa akan mereka kejar sebelum 5 tahun.
Karena mereka tahu bahwa akan ada kadaluarsa. Kan pemerintah sedang meningkatkan pendapatan dari pajak kan. Yang tahun ini aja kan turun banget ya, nggak nyampe 60% gitu ya. Jadi mereka akan terus meningkatkan ini supaya jangan sampai ada yang kelewat, supaya jangan sampai ada yang kadaluarsa. Nah, kalau sudah lewat dari 5 tahun, maka biasanya akan tiba-tiba muncul surat paksa. Artinya selama 5 tahun tersebut, si wajib pajak tidak berlaku kooperatif. Kan udah dikasih waktu, udah dikasih prosedur, tapi sampai 5 tahun nggak ada tanggung jawabnya gitu dari si wajib pajak. Maka otomatis akan muncul surat paksa. Jadi udah nggak pakai prosedur lagi, langsung masuk ke paksa, habis itu sita. Terus kemudian ada pengakuan utang pajak yang muncul dari skema pembiayaan, baik itu di perbankan maupun di lisensi keuangan yang lain. Kemudian di SKPKB atau KBT itu ada keterangan melakukan tindak pidana perpajakan. Ini kan nggak enak ya. Jadi ada risiko yang nempel dari si wajib pajak itu baik pribadi maupun badan. Terus selalu jadi proses atau jadi target penyidikan ketika ada kasus-kasus di bidang perpajakan. Kan jadi kayak kita ditandain gitu ya, dikasih tahu bahwa orang ini nih udah pernah melakukan pengembangan pajak. Jadi hati-hati. Kita jujur pun tetap dianggapnya ini karena dia udah pernah ada blacklist gitu ya, sudah pernah ada kasus ya, tetap diperhatikan jangan-jangan dia melakukan lagi dan sebagainya. Ini prinsip yang standar ya di hukum ya, isinya prinsip praduga tak bersalah. Kalau sudah pernah ada track record ya dia pasti ada kemungkinan atau ada kecenderungan punya hal yang sama gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai ada masalah-masalah yang seperti itu kelihatan supaya nggak jadi bahan sorotan atau bahan pertimbangan dari Dirjen Pajak. Setelah masa penagihan, ini masa yang kedua adalah masa penyelesaian. Penagihan selesai, kemudian kalian bayar hutangnya, berarti sengketa pajaknya selesai. Nah, sengketa pajak yang timbul itu kan biasanya karena ada perbedaan perhitungan dari si wajib pajak ya atau penanggung dengan pejabat atau pemeriksa pajak. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan proses ini, bisa melakukan keberatan. Kalau keberatan masih nggak dapat ya bisa banding. Banding masih nggak dapat kita bisa melakukan gugatan. Gugatan selesai baru kita melakukan peninjauan kembali. Ya. Apa masing-masing prosedur yang ada ya, keberatan itu artinya kita harus melakukan pengajuan ya tertulis karena keberadaan kita di Indonesia kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, ini sudah ada ketentuannya ya di undang-undang. Jadi tuliskan kami keberatan gitu ya dengan perhitungan yang terjadi, kenapa keberatannya, apa yang dipotong itu di poin yang kedua, tuliskan di situ beserta alasan-alasannya dan dasar perhitungannya. Makanya kalian belajar perpajakan kan menghitung juga kan. Berapa sih koreksi fiskalnya? Berapa PPh 21? Berapa PPh 22-nya misalnya gitu. Kemudian menurut hitungan kalian sekian, 120.000 misalnya. Menurut perhitungan orang pajak 180.000. Kok berbeda? Perhitungan kami seperti ini. Jadi saling uji apa ya? Saling uji perhitungan, saling uji konsistensi di situ. Gitu. Jadi supaya jelas ya, ada pengajuannya, ada perhitungannya, sehingga nanti ketahuan siapa yang melakukan kesalahan. Tuh. Nah, keberatan itu boleh diajukan maksimal jangka waktunya 3 bulan. Lebih dari itu kalian nggak akan dianggap ya. Setelah surat tagihan datang, ya. Setelah surat tagihan datang. Kemudian permohonannya itu bisa dilakukan melalui daring. Jadi nggak harus datang kasih surat, nggak. Mereka langsung email aja juga bisa. Gitu. Jadi suratnya bisa dikerjakan lebih cepat. Kalau keberatan sudah, kemudian masuk ke sesi banding. Banding itu kalau kalian sudah masuk ke pengadilan pajak. Artinya keberatan kalian diterima dan langsung diproses di pengadilan. Ini juga sama permohonannya, tulislah dalam bahasa Indonesia. Kalau memang kalian ada keberatan, kemudian ada banding, semua lampirannya masuk ke situ. Ya, setelah banding akan ada gugatan. Ya, kalau nggak sesuai lagi silahkan menggugat. Waktunya pendek ya, cuma 14 hari dari semenjak banding. Bukan dari pertama, dari semenjak banding. Jadi kalau ada yang nggak sesuai langsung kerjakan gitu kan, supaya nanti kalian bisa dapat waktu untuk melakukan peninjauan kembali. Kasih tahu alasan-alasannya kenapa, kemudian kalau ada tanggal-tanggal penting terkait dengan alasan tersebut, misalnya
ada faktur nomor sekian, tanggal sekian yang belum masuk gitu ya, silahkan lampirkan di situ. Nah, ternyata kalian sudah berhasil misalnya gitu, apakah itu nilai kalian yang benar atau Dirjen Pajak yang benar, artinya kalian yang salah, nanti akan dilakukan peninjauan kembali atau PK. Dan tolong diingat ini hanya 1 kali. Ya. Jadi kalau bisa ketika ada kasus selesaikan dulu semuanya, baru lakukan PK langsung 1 kali. Karena setelah itu tidak akan ada prosedur PK lagi kecuali tahun berikutnya. Gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ya mau setiap tahun nama perusahaan itu tercantum di daftarnya pemeriksaan pengadilan pajak, kan nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau bisa selesai itu ya sudah, jangan ada kasus-kasus lagi. Maka peninjauan kembali ini akan dikeluarkan surat izinnya atau keterangannya itu dari Mahkamah Agung ya, melalui pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak yang kasih surat, tetapi penandatangannya adalah dari Mahkamah Agung. Nah, kalau kita sudah dapat surat tersebut, itu sudah tenang. Artinya proses sengketa itu sudah selesai. Nah, berikutnya apa? Setelah proses sengketa selesai, ya kita lakukan pembetulan. Entah siapa yang salah, kita yang salah, atau DJP yang salah, tetap harus ada proses pembetulan. Ya. Pembetulan itu nanti akan memunculkan beberapa aspek. Yang pertama adalah apakah ada kesalahan penulisan. Salahnya apa penulisan? Nama wajib pajak mungkin, alamat, kemudian NPWP, SKP, atau masa tahun pajaknya, semua kesalahan itu akan di-cover di sana. Atau yang kedua, yang sering ditemuin adalah kesalahan hitung. Ya. Dari penjumlahannya, pembagiannya, surat dan seterusnya. Itu artinya ada salah perhitungan yang merugikan baik wajib pajak maupun pihak-pihak lain. Sehingga mau tidak mau ya ini harus diselesaikan saat itu juga. Itu yang menjadi concern kenapa perlu dilakukan pembetulan supaya tidak ada lagi kesalahan baik yang tulis maupun yang hitung. Nah, hal ini yang bisa membuat kekeliruan ya. Jadi misalnya contoh apa? Perbedaan tarif ya, perbedaan tarif PPN, pajak masukan, pajak keluaran, perbedaan antara fiskus dan kemudian antar personil yang mencatat, misalnya kalian impor barang gitu ya, di bea cukai catatnya berapa, fiskus pajaknya catatnya beda lagi gitu. Itu bisa dilakukan proses pembetulan. Nah, permohonannya sama ya, selalu disampaikan secara tertulis dan kemudian ada alasan. Jadi sebenarnya cuma 2 itu ya, ada permohonan tertulis dan ada alasannya. Pasti akan direspon dengan baik sama mereka. Nah, nanti ketika ada keputusannya, maka itu kalian akan diminta untuk verifikasi ulang data, informasi, keterangan dibutuhkan supaya tidak ada lagi misalnya kesalahan-kesalahan terkait dengan perhitungan, penulisan maupun terkait dengan objek pajak yang sedang disengketakan. Tuh. Dan surat tersebut akan terbit ya, dari pembetulan akan terbit maksimal itu 6 bulan semenjak surat pembetulan yang diminta semua data diri tersebut itu sudah selesai. Jadi nanti prosedur akhirnya memang agak molor ya karena dia maksimal. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lama tergantung dari berapa banyak antrean yang terjadi di dalam proses persidangan pajak tersebut. Oke. Saya rasa itu untuk materi yang perlu saya sampaikan di sesi kita kuliah pagi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa atau mungkin sudah cukup jelas dari informasi yang saya sampaikan? Karena minggu depan kan sudah masuk ke masa ujian akhir kalian. Ada? Dari Sheni, Monifa, Rahel, Agus, Santi, Gracia, Cindy, Natali, maupun Siti? Dari saya cukup, Cukup Pak. jelas, Pak. Saya Oke. cukup jelas, Pak. Pak. Oke. Terima kasih atas responnya. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya stop record dulu.